Selamat pagi Youth GKA Gloria, selamat datang di dalam ibadah online pada pagi ini. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama, kita memulai ibadah kita pada pagi ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan di dalam ibadah kita pagi ini datangnya daripada Allah yang mencipta langit dan bumi, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Marilah kita menyembah Dia. Teman-teman, bersyukur kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Nya. Shall
bersyukur atas kesempatan-Mu pada hari ini. Kami bisa beribadah kembali di hadapan-Mu. Setelah seminggu ini kami beraktivitas, kiranya Engkau yang memenuhi hati setiap kami. Berikan kami mulut untuk memuji, telinga untuk mendengarkan firman-Mu, dan hati yang mau diubahkan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Engkau yang berkati jalannya ibadah ini agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan adalah Raja di atas segala raja, dan hanya oleh karena kita bisa selamat. Dialah Juru Selamat yang menyelamatkan kita turun dari surga dan memberikan kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, mari bersama angkat suara, terpujilah nama Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang memerintah atas kita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Teman-teman, kita tahu negara kita belakangan ini banyak menghadapi pergumulan, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, bahkan politik pun juga ikut terdampak. Kita bisa merasakan sendiri efeknya seperti WFH dan sekolah online. Timbul banyak kekhawatiran, ketakutan akan bagaimana masa depan kita dan masa depan bangsa kita. Di saat itulah kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita, yang selalu menyertai setiap langkah kita. Karena Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan kalau sampai saat ini Tuhan masih ada bersama kita,
bukankah Tuhan yang sama juga akan terus menyertai kita, mendampingi kita dalam setiap langkah kita. Kita mau belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita pujikan Yesus kekuatan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membawa beberapa pokok doa. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, yang khususnya untuk para pemerintah yang menjabat. Kau yang tolong berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat bisa membawa bangsa kami menjadi lebih baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan bulan depan. Kiranya Engkau yang memberkati jalannya pilkada ini agar bisa berjalan dengan tertib, dengan aman ya Tuhan. Juga sertai dan lindungi para petugas yang melayani para warga pada saat pilkada nanti, dan juga para warga yang berpartisipasi dalam pilkada ini ya Tuhan. Kau yang berkati, sertai, dan lindungi, jauhi dari segala kejadian yang tidak diinginkan ya Tuhan. Dan selanjutnya kami ingin berdoa untuk ladang-ladang misi Gloria yang berada di Kupang, Papua, dan di Gunung Lawu dan juga Madura. Kiranya Kau yang berkati jemaat-jemaat di sana dan juga para pelayan-Mu. Engkau yang berikan mereka kekuatan
agar mereka bisa terus memuliakan-Mu dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh koda ini kepadamu, kiranya Engkau yang menjawab sesuai waktu dan rencana-Mu saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Tuhan telah memberikan kita jaminan keselamatan, di mana kita telah menjadi milik Allah dan Ia telah menjadi Allah kita. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur, memuji dan memuliakannya selalu dalam apapun yang kita lakukan, karena kalau masih bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita pujikan, I am here. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bawa diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Kami mau belajar untuk mendengar dengan baik akan firman-Mu. Dan bantulah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua di dalam
merenungkan akan firman pada hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau papa pulang, kita pergi jalan-jalan ke mall ya nak. Itu kalimat yang sering saya dengarkan dari papa saya ketika dia hendak pergi keluar kota selama seminggu lamanya. Itu adalah janji yang paling saya tunggu-tunggu untuk terjadi. Kalau papa pulang, kita pergi jalan-jalan ke mall ya nak. Teman-teman, ingatan ini tiba-tiba mengingatkan saya kepada sebuah janji yang lain yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi umatnya, bagi kita semua. Dan janji itu nyata sangat jelas di dalam bacaan kita hari ini. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bagian ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yud GKA Gloria, seperti yang tadi Konatan katakan bahwa di dalam bacaan kita pada hari ini ada janji yang sangat agung yang Tuhan beri kepada seluruh kita, semua umat Tuhan. Nah, saya mendapati ada 4 janji di dalam catatan ini. Janji yang pertama itu adalah kita akan menikmati langit dan bumi yang baru. Kita akan menikmati langit dan bumi yang baru. Perhatikan ayat 1, 2, dan ayat yang kelima bagian A. Sekali lagi Konatan membaca untuk saudara. "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Ayat yang kelima bagian A. "Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Nah, teman-teman yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ungkapan langit dan bumi itu muncul puluhan kali di dalam Alkitab. Dan ungkapan ini seringkali merujuk kepada seluruh ciptaan. Teman-teman boleh baca di dalam Kejadian pasal yang pertama misalnya.
Saya membuka untuk kalian sekalian ya, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ungkapan langit dan bumi ini jelas merujuk kepada seluruh ciptaan. Lalu yang menarik saudara, di dalam ayat yang kelima bagian A di sana dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Ungkapan ini seharusnya kita mengerti di dalam pemahaman bahwa yang lama diperbaharui menjadi baru. Ungkapan ini sekali lagi harus kita mengerti bahwa yang lama kemudian diperbaharui menjadi baru. Jadi langit dan bumi yang baru itu menyiratkan bahwa pembaharuan yang dilakukan Allah itu bersifat menyeluruh terhadap yang lama. Tetapi saudara, pembaharuan ini tidak akan terjadi selama yang lama itu masih ada. Itu sebabnya di dalam ayat 1 pasal 21 dalam bacaan kita dikatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab, kata sambung sebab di sini saudara mengindikasikan bahwa ketiadaan langit dan bumi yang lama itu merupakan alasan bagi kemunculan yang baru. Ketidakadaan langit dan bumi yang lama itu merupakan alasan kemunculan langit dan bumi yang baru. Dan dari teks yang lain, misalnya di dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, dari teks ini saudara kita mengetahui bahwa yang lama akan dibinasakan oleh api. Sehingga apa? Kita dapat memasuki yang baru. Nah, langit dan bumi yang baru inilah yang bisa kita sebut sebagai surga masa depan. Surga di masa depan. Kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Allah di langit dan bumi yang nanti direstorasi oleh Allah. Nah, pembaharuan secara keseluruhan ini merupakan konsep yang diajarkan sebetulnya secara konsisten di dalam Alkitab. Nabi Yesaya misalnya dia menubuatkan hal ini secara gamblang di dalam Yesaya pasal yang ke-66. Yesaya 66 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Yesaya secara gamblang mengungkapkan tentang persoalan langit dan bumi yang baru ini. Lalu Paulus juga mengajarkan bahwa penantian akan segala sesuatu bukan hanya orang Kristen saja, bahwa penantian langit dan bumi yang baru ini bukanlah penantian akan kita saja sebagai anak-anak Tuhan, tetapi juga menjadi penantian daripada seluruh makhluk. Roma 8 ayat 19 sampai 23. Nanti kalian bisa baca bagian ini, Roma 8 ayat 19 sampai 23. Nah, kalau kita menolak konsep ini, teman-teman, maka kita akan mengalami kesulitan untuk memahami dan meyakini janji-janji Allah itu secara utuh. Misalnya, ketika Yesus satu kali berkhotbah di bukit kepada orang banyak, di dalam catatan Matius 5 ayat yang kelima dikatakan orang-orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Atau misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 9 yang dikatakan seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan pengenalan terhadap Dia. Bagaimana mungkin orang yang lemah lembut akan memiliki bumi?
Nah, kalau kita memahami ini dalam kacamata berpikir langit dan bumi yang baru, maka itu segala sesuatunya akan mungkin. Dengan demikian kita bertanya, kapan semua janji ini dipenuhi? Kapan kita akan menikmati langit dan bumi yang baru? Kalau kita sudah mengalami sebuah restorasi yang di mana Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Lalu dikatakan saudara, ketika bumi yang baru itu direstorasi, di sana tidak akan ada lagi laut. Menarik, di dalam bacaan ini dikatakan laut pun tidak ada lagi. Nah, bagaimana kita memahami bagian ini? Nah, catatan saya yang pertama mengenai hal ini adalah keberadaan air dalam ciptaan mula-mula sebagaimana yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 itu diciptakan dengan sangat baik. Nah, itulah sebabnya saya merasa perkataan atau frasa ini kita perlu tafsir secara figuratif, bukan secara literal. Nah, yang kedua, kalau kita memahami tentang konsep mitologi kuno pada zaman itu, laut seringkali dipandang sebagai tempat yang misterius dan menakutkan. Dewa-dewa yang jahat dan kuat menguasai laut. Bahkan dalam kitab Wahyu, dalam catatan pasal 13, misalnya laut itu berkonotasi negatif. Laut itu adalah sumber daripada binatang yang melawan Allah. Nah, dengan dua pemahaman ini maka ketidakadaan laut di masa mendatang harus kita mengerti sebagai bukti kemenangan mutlak Tuhan atas semua kuasa kegelapan dan kuasa yang jahat. Sekali lagi, ketika dikatakan laut pun tidak ada lagi, itu merupakan sebuah bukti kemenangan mutlak Tuhan atas semua kegelapan dan kuasa yang jahat. Tetapi secara personal, secara pribadi saya menduga di langit dan bumi yang baru, air menjadi bagian dari langit dan bumi yang baru. Karena kalau kita membaca Kejadian 1 dan 2, catatan itu adalah catatan di dalam Alkitab tentang keberadaan ciptaan tanpa dosa. Dan kalau kita membaca Wahyu 21 dan 22, dua pasal yang terakhir, kita juga menemukan dua pasal yang terakhir ini tidak sama sekali menceritakan bahkan mengungkapkan tentang keberadaan dosa. Itu artinya dengan kata lain bahwa bagian yang kita baca hari ini, keberadaan langit dan bumi yang baru, itu sebagai sebuah tanda kemenangan mutlak oleh Tuhan. Atas apa? Atas kuasa si jahat, dan keberadaan dunia ini akan direstorasi, akan dipulihkan secara sempurna oleh Allah. Jadi, langit dan bumi yang baru itu adalah bumi yang mengalami restorasi atau pembaharuan oleh Allah. Dan di tempat itulah Allah akan diam bersama-sama dengan umatnya. Dan kuasa kegelapan tidak memiliki kuasa lagi. Itu janji yang pertama, kita akan menikmati langit dan bumi yang baru. Janji yang kedua, kita akan menikmati persekutuan yang kekal bersama dengan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yohanes mendengar suara yang nyaring yang menyatakan bahwa lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Nah, suara yang nyaring itu memiliki otoritas ilahi. Karena apa? Karena datangnya dari tahta Allah. Dan suara yang nyaring itu mengatakan bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau kita kembali ke dalam Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan bahwa keberadaan kemah Allah itu atau kemah suci itu sangat penting. Pada waktu umat Israel berada di padang gurun,
Kemah Allah ada di tengah-tengah mereka. Sebagai apa? Sebagai bentuk pernyataan hadirnya Allah. Atau bentuk pernyataan hadirat Allah. Misalnya di dalam bacaan Keluaran 25. Ya. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 8 dan ayat 9 berbunyi demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ketika Wahyu mengatakan bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, itu sama artinya kehadiran daripada Allah. Dan di dalam perjanjian baru, misalnya di dalam catatan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Kalau kita terjemahkan secara literal Yohanes 1 ayat 14, maka bunyinya seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dengan kata lain, kehadiran Kristus itu menjadi sebuah pernyataan yang sangat jelas tentang kehadiran Allah di dalam dunia ini. Ketika dikatakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia, itu artinya Allah hadir bersama-sama dengan umat Tuhan. Nah, bagian lain yang menarik perhatian saya ketika dikatakan demikian, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Nah, kata umatnya di sini itu ditulis di dalam bentuk plural atau jamak. Kejamakan ini menunjukkan bahwa umat Allah itu bukanlah sekelompok orang yang eksklusif untuk satu etnis atau satu budaya tertentu, melainkan terdiri daripada multi etnis dan multi budaya. Ini adalah sebuah hal penting yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, kita tidak boleh terjebak dalam dua jebakan, yaitu jebakan eksklusivitas dan jebakan superioritas. Di mana jebakan eksklusivitas itu adalah kita mengasingkan diri dari komunitas yang berbeda dengan kita. Artinya apa? Kita nggak temenan sama orang yang berbeda sama kita. Misalnya, ya kalau kita dari suku Tionghoa, kita nggak temenan dari suku yang lain. Pokoknya sesama suku Tionghoa kita temenan. Atau jebakan superioritas yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Ketika kita mungkin tahu bahwa orang ini atau teman ini tidak jauh lebih pintar daripada kita, kita nggak mau temenan sama dia. Umat Tuhan tidak boleh jatuh ke dalam dua kecondongan ini. Justru di dalam catatan Wahyu 21, Alkitab dengan sangat gamblang menjelaskan bagaimana keindahan penerimaan yang Tuhan lakukan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan seharusnya menyatakan penerimaan dan penghargaan terhadap orang lain itu sama seperti Tuhan menerima mereka apa adanya. Nah, saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah yang bernama Tim Keller tentang hal ini. Dia katakan sebuah kalimat demikian. The most crucial ways that the Christian church embodies the gospel is in the unity of Christians who are different from one another, economically, culturally, racially. In general, the job of the church is to show the world that people cannot live in love and unity outside of Christ, can do so in Christ. Menarik sekali di dalam perkataan ini dikatakan bahwa tugas daripada gereja itu adalah memperlihatkan kepada dunia bahwa orang-orang tidak dapat hidup di dalam kasih dan kesatuan di luar Kristus, tetapi itu bisa dilakukan di dalam Kristus. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus kita seharusnya menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menerima satu sama lain. Kita bisa hidup di dalam penerimaan akan perbedaan yang ada. Jadi, persekutuan yang kekal dengan Allah akan kita nikmati bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang lain. Yang mungkin berbeda budaya, berbeda etnis dengan kita.
Dan ini adalah janji yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Kita akan menikmati persekutuan yang indah, yang kekal dengan Allah dan bersama dengan seluruh umat Allah. Namun bukan berarti begini, ya sudah nanti di langit dan bumi yang baru saja. Sekarang ini pokoknya saya nggak mau temenan sama orang yang berbeda dengan saya. Saya nggak mau temenan dengan orang yang lebih rendah daripada saya. Tidak, kita tidak boleh tinggal diam apalagi cuek di dalam mengupayakan ini. Kita perlu mewujud nyatakan hal ini di masa sekarang ini. Kita perlu menghidupi semangat persekutuan dengan saudara seiman kita. Sekalipun budaya, etnis, atau mungkin warna kulitnya berbeda. Dan itu kita bisa aktualisasikan misalnya di dalam kita melakukan ibadah multi etnis. Saya beberapa kali melihat ada gereja-gereja tertentu yang kemudian melakukan ibadah multi etnis yang misalnya minggu ini ibadah di dalam ibadah suku Tionghoa misalnya ya. Kemudian minggu kedua ibadah lewat suku Batak misalnya, atau mungkin yang ketiga ibadah lewat suku Jawa. Saya sering kali melihat hal-hal itu. Dan itu adalah sebuah upaya yang baik. Atau kita bisa nyatakan itu lewat apa? Lewat persahabatan yang tidak pilih-pilih di dalam konteks perbedaan etnis atau budaya. Kita berupaya untuk bersahabat dengan semua orang, siapapun itu. Nah, hal ini akan menjauhkan kita dari apa? Dari kejatuhan kita yang merasa diri lebih superior daripada yang lain. Dan sekaligus ini bisa menjadi ingatan kita bahwa kita ini adalah persekutuan umat Tuhan di mana-mana tempat. Dan satu saat ketika kita dikumpulkan menjadi umat Allah di langit dan bumi yang baru, kita akan berkumpul bersama dengan saudara seiman dari mana-mana tempat. Itulah keindahan daripada langit dan bumi yang baru yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Kita perlu mengupayakan itu hari ini. Dengan cara apa? Ayo kita hidupi semangat multi etnis dan multicultural itu. Di dalam bagian yang ketiga, janji yang Tuhan nyatakan adalah kita akan mengalami kelepasan dari derita akibat dosa. Perhatikan di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Janji yang ketiga adalah kita akan mengalami kelepasan dari derita akibat dosa. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian yang ketiga ini saya melihat bahwa janji Tuhan bagi umat Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru, di situ dikatakan kita akan mengalami kelepasan dari derita akibat dosa. Dan secara khusus di dalam ayat yang keempat saya menemukan ada 5 efek dosa yang diderita, ada 5 efek dosa yang diderita oleh manusia sekarang ini. Termasuk umat Tuhan, termasuk engkau dan saya. Yaitu yang pertama apa? Tears, air mata. Yang kedua, death, kematian. Yang ketiga, mourning, duka cita. Keempat, crying, tangisan. Dan yang terakhir adalah pain, kesakitan. Dan di sana tidak akan lagi menjadi bagian daripada kehidupan umat Tuhan di langit dan bumi yang baru nanti. Ini sebuah janji yang dahsyat bagi saudara dan saya. Dan kelepasan ini betul adanya. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan ini dikatakan oleh Allah sendiri. Bahkan dikatakan perkataan ini tepat dan benar alias dapat dipercaya. Dapat dipercaya karena sesungguhnya yang menjanjikan itu adalah Tuhan yang kekal. Dikatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah sumber dari segala sesuatu yang ada. Oleh karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang ada, saudara, maka janji yang diberikan olehnya pasti akan ditepati. Dan karena Dia adalah yang awal dan yang akhir,
maka itu juga berarti bahwa dia tahu persis arah daripada dunia ini. Dia tahu persis kapan dunia ini akan berakhir. Dan itu sesungguhnya menjadi sebuah keyakinan bagi kita umat Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang seluruh kendali akan sejarah dunia ini. Saya ingat sebuah perkataan yang mengatakan history is his story. Sejarah adalah cerita Allah. Adapun saudara, janji untuk mengalami kelepasan dari akibat dosa itu hanya bisa kita nikmati kalau kita mau datang kepadanya dan mau tinggal di dalam Dia. Perhatikan perkataan di dalam ayat yang ke-6 bagian B. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Janji ini bisa kita nikmati kalau kita mau datang kepadanya. Sama seperti yang Tuhan katakan, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dikatakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kelepasan daripada semua derita ini, kita hanya perlu datang kepadanya. Kita tidak perlu membayar untuk bisa mendapatkan air hidup itu. Karena apa? Karena Kristus itu sudah membayar semua harga yang memungkinkan kita untuk datang kepada Allah. Yang kedua, janji kelepasan daripada derita itu bisa kita nikmati kalau kita mau tinggal di dalam Dia. Di situ dikatakan ayat 7, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, kalau kita ingat perkataan ini, kita akan ingat juga dengan perkataan atau 7 perkataan terakhir di dalam 7 surat yang diberikan oleh Tuhan kepada 7 jemaat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Misalnya saya ambil contoh dalam Efesus, dalam perkataan terakhir kepada jemaat di Efesus dikatakan demikian. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Catatan ini saudara sebetulnya mengatakan kepada kita bahwa kemenangan menjadi bagian daripada mereka yang mau tinggal setia di dalam Kristus. Apa artinya tinggal setia di dalam Kristus? Itu artinya kita setia ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Setia ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Dan ini juga berarti saudara, kalau kita setia ikut Yesus sampai akhir hidup kita, kita akan menerima janji ini. Bahwa derita tidak akan lagi berkuasa atas hidup kita di langit dan bumi yang baru. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kalian, sebagai anak-anak Allah, hiduplah di dalam kesetiaan kepada Allah. Karena itu adalah tanggung jawab setiap kita. Hidup setia itu artinya kita hidup seturut firman Tuhan. Kita tidak menyimpang dan hidup menurut kesukaan dunia, melainkan kita hidup mencari kesenangannya Tuhan. Kita hidup mencari kesenangannya Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang demikian akan menerima janji yang keempat, yaitu adalah kita tidak lagi takut akan kematian yang kedua. Kita akan hidup tanpa ketakutan dan kematian yang kedua. Perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir dan seterusnya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini adalah sebuah penjelasan secara negatif tentang orang yang hidupnya tidak di dalam Kristus. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, kematian yang kedua tidak sama sekali menjadi bagian di dalam hidupnya. Nah, menarik saudara, orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan itu digolongkan menjadi 8 kategori. Ya. Yang pertama, orang-orang penakut. Siapa sih orang-orang penakut yang dimaksud di sini? Itu bisa kita mengerti di dalam catatan misalnya Ibrani pasal 10 ayat 36-39, nanti saudara baca. Mereka itu adalah orang-orang yang undur dari Tuhan
karena tidak mau hidup menderita di dalam Kristus. Menderita sedikit, sudah tinggalin Tuhan. Ini adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua, siapa sih mereka? Ini kita bisa katakan sebagai apa? Orang-orang yang menyangkali Kristus. Lewat apa? Perkataannya dan perbuatannya. Mereka sama sekali tidak mencerminkan Kristus di dalam hidup mereka. Orang-orang keji. Yang ketiga, siapa sih mereka? Yaitu adalah seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 2 ayat 22. Yaitu orang-orang yang menceburkan dirinya ke dalam penyembahan berhala. Secara sengaja mereka melakukan praktik penyembahan berhala. Yang keempat, orang-orang pembunuh. Siapa sih mereka? Itu bisa kita mengerti dalam konteks mereka yang mengambil bagian di dalam menganiaya umat Allah. Yang kelima, orang-orang sundal. Jelas sekali di situ dikatakan, mereka adalah yang menghidupi seksual lifestyle yang bertentangan dengan rancangan dan tujuan Allah. Tukang-tukang sihir jelas adalah orang-orang yang melakukan praktik sihir, seperti praktik guna-guna mengandalkan jimat sebagai pelindung dirinya. Penyembah berhala jelas sekali orang yang hidup di dalam pemujaan kepada sesuatu yang menggantikan Allah. Dan yang terakhir, semua pendusta ialah mereka yang menghidupi atau memiliki kebiasaan hidup menipu orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-7. Engkau membinasakan orang-orang yang bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Hari ini coba kita tilik hati kita. Kita tilik hidup kita. Adakah kita undur dari Tuhan karena penderitaan? Adakah perkataan perbuatan kita seturut dengan firman atau tidak? Adakah kita secara sengaja melakukan praktik penyembahan berhala? Sesuatu yang kita sembah melampaui Allah. Sesuatu yang kita andalkan melampaui Tuhan. Adakah kita menjadi bagian daripada orang-orang yang memusuhi umat Allah? Adakah kita hidup dalam sexual lifestyle yang mendukakan Tuhan? Adakah kita mengandalkan hal-hal lain selain daripada Tuhan saja? Adakah kita suka menipu orang lain demi kepentingan diri kita sendiri? Karena orang-orang yang demikian tidak akan mendapat bagian dari langit dan bumi yang baru. Tapi orang-orang yang hidup seturut firman Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, mereka tidak akan lagi takut terhadap kematian yang kedua. Karena kematian yang kedua tidak punya sengat terhadap orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, remaja pemuda GKA Gloria, maukah engkau menikmati janji yang Tuhan berikan ini di langit dan bumi yang baru kelak? Sebuah take home message untuk menutup renungan hari ini. Saya ingin mengatakan, usahakanlah hidup benar di dalam penantian akan janji hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru kelak. Marilah kita mengusahakan untuk hidup benar di dalam penantian kita untuk menikmati janji hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru suatu kelak nanti. Nah, saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kalian boleh sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun yang engkau hadapi hari ini, ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidup benarlah yang akan menikmati janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih melalui firman-Mu kami boleh melihat janji yang Engkau sediakan bagi kami, umat-Mu di langit dan bumi yang baru kelak. Dan hari ini Tuhan, kami mau bertekad, kami mau serius berkomitmen untuk menghidupi hidup iman percaya kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Supaya suatu kelak nanti kami didapati sebagai orang-orang yang setia, hidup di jalannya Tuhan. Berkatilah remaja pemuda GKA Gloria yang sudah mendengar firman pada hari ini. Bantulah kami
untuk melakukan dan mengerjakan firman-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan seluruh umat di segala zaman, kita bangkit berdiri dan ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus, naam, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan tetap berdiri dan seperti pengakuan iman yang kita nyatakan, biarlah kita dengan sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan di mana-mana tempat kita boleh melakukan akan firman Tuhan. Dan biarlah engkau dan saya yang melakukan firman itu boleh menerima janji-janji Allah. Marilah kita pulang dan kita boleh terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, anugerah cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan dan menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Silakan duduk. Bersaat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.